Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B Biomedik 2 kelas 2C akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap 5 jurnal yang telah kami pilih. Dan untuk anggota dari kelompok kami ada Mbak Devi Nurahmadania dengan NIM 101911133102 dan Mbak Syarilia Tria Mega Chandra Kartika dengan NIM 101911133127 dan ada saya sendiri Mesaluna Prabasanti dengan NIM 102011133136. Ada Muhammad Jazilul Muharram dengan NIM 102011133138. Selanjutnya ada Novita Dwi Rahmawati dengan NIM 102011133147, Anissa Ramaputri dengan NIM 102011133268, Aulia Zayahrani dengan NIM 102011133185, dan Sabrina Salsa Anggita Panjaitan dengan NIM 102011133189. Untuk jurnal yang pertama, hasil dari analisis kami adalah untuk cara mencari jurnal sendiri. Yang pertama adalah dengan login ke Google, kemudian ketik Perpusnas di kolom pencarian, lalu ketik e-resources di Perpusnas, lalu login dengan mengetikkan nomor anggota dan password, pilih kumpulan terbitan dari Science Direct, dan juga ketik keyword cytology. Kemudian bisa dipilih jurnal yang berjudul Anal Study in Immunocompetent Women with Human Papillomavirus Related Lower Genital Tract Pathology. Kemudian buka dan juga login ke situs sci-hub.se, kemudian ketik judul yang sudah tadi ditentukan, lalu dipilih ke kolom pencarian dan klik open. Kemudian file tersebut dapat diunduh. Untuk identitasnya sendiri, jurnal ini adalah jurnal yang direview dari European Journal of Obstetric dan Gynecology and Reproductive Biology yang ditulis oleh Concepcion Dionet, Marcus Rello, Juan C. Martinez Escoriza, Jose A. Lopez Fernandez, dan jurnal ini berjudul Anal Study in Immunocompetent Women with Human Papillomavirus Related Lower Genital Tract Pathology. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017 dengan volume ke-211, rentang halaman 15 hingga 20. Untuk abstraknya sendiri, penulis dari jurnal ini melakukan studi kohort prospektif di mana penulis mendaftarkan 166 wanita dengan ginekologi patologi yang berhubungan dengan infeksi human papillomavirus atau HPV. Kemudian semua pasien ini menjalani sitologi anal dan deteksi HPV tersebut. Dan analisis dari statistik dengan interval kepercayaan 95% digunakan untuk perhitungan prevalensi. Sebuah uji X2 dan uji Fisher digunakan untuk menentukan perbedaan antara kelompok kualitatif variabel. Perbedaan antara kelompok yang berdistribusi normal dan tidak berdistribusi normal secara variabel kuantitatif dihitung dengan menggunakan student t-test or men with niche EU test. Lanjut kepada latar belakang dari jurnal ini. Infeksi human papillomavirus memainkan peran penting dalam etiopatogenesis kanker dubur yang sebagian besar atau sekitar 90% hingga 96% merupakan HPV dependent. HPV 16 adalah yang paling umum. Ada 65,6% kasus menurut darat dan 81% menurut Ottoman. Dengan kanker dubur relatif jarang terjadi pada populasi umum, tetapi kasus kematiannya adalah telah mengalami peningkatan progresif di seluruh dunia.
Sehingga mengenai wanita dengan imunokompeten dengan displasia serviks hanya ada sedikit publikasi yang tersedia. Ini berdasarkan Taman Santoso, Jacinto, Lame, dan Schofield yang diterbitkan tingkat prevalensinya masing-masing adalah 9%, 12,2%, 17,4%, 17,6%, dan 19%. Lalu lanjutnya adalah metode. Metode ini menggunakan studi akhir prospektif. Peserta ini direkrut dari Juli 2013 hingga Maret 2015 dari wanita yang dirawat di Hospital Gynecological Lower Genital Tract and Colposcopy Unit sebanyak 166 wanita dengan ginekologi patologi yang terkait dengan infeksi HPV terdaftar di amal studi lesi. Wanita ini memenuhi syarat untuk disertakan jika mereka memiliki infeksi virus persisten atau sel squamosa atipikal dari signifikansi yang belum ditentukan, atau squamosa atipikal sel tidak dapat mengecualikan lesi intraepitel squamosa tingkat tinggi. Lesi intraepitel derajat rendah atau HSIL atau CIN grade 1,2 atau 3, studi ini mengecualikan wanita hamil serta HIV positif non-HIV imunokompromis dan mereka yang sebelumnya dirawat CIN. Pada kunjungan pertama, semua pasien menandatangani formulir persetujuan dan diwawancarai secara langsung tentang riwayat kesehatan mereka. Termasuk tipe HPV dan sitologi berbasis cairan anal, sampel diambil untuk pemeriksaan sitologi anal dan tes HPV dilakukan dengan cytobust dan diawetkan menggunakan presepsi. Hasil sitologi anal diklarifikasikan menurut sistem Bethesda 2001 seperti biasanya. ASCUS, LSIL, ASCH, HSIL atau karsinoma serviks, bahan sampel yang dikumpulkan diuji untuk HPV dengan HC2, HPV uji DNA, dan uji HPV coba 1. Pasien dengan anal sitologi positif dikirim ke colorectal surgery unit untuk dilakukan HRA. Hasil dan pembahasan. Kelompok studi akhir termasuk 166 wanita dengan usia rata-rata saat perekrutan 38 tahun. Semuanya menjalani tes sitologi anal dan tes HPV. Di antara 166 wanita yang diteliti, HPV-HR di lubang anus terdeteksi pada 107 atau 64,46% kasus. Dari jumlah tersebut, genotip umum yang diamati adalah HPV non-16/18HR, hadir di 54 atau 50,47% kasus, diikuti oleh 16/18HR HPV di 51 atau 37,2% kasus. Tidak ditentukan HR HPV pada kasus 36 kasus tersebut. Dan tidak ditentukan pada 16 kasus. Kelainan sitologi anal hanya dideteksi pada 166 sampel. 4 pasien menderita ASCUS dan 2 diagnosis LSIL, 5 dari 6 kasus. HPV-HR terdeteksi di saluran anus. Usia dari 6 pasien tersebut adalah 24 dan 49 tahun. Tak satu pun di antara mereka yang merokok atau memiliki riwayat herpes kelamin. 1 wanita penyebab fisura anus dan 2 wanita memiliki riwayat kutil perineal. Usia mereka saat pertama kali melakukan hubungan intim antara 17 dan 22 tahun. 5 pasien lainnya melakukan senggama vagina tanpa kondom. 4 dari mereka adalah penggunaan kontrasepsi non-oral. Terkait praktik senggama anal, 3 orang mengaku tidak melakukannya dan 3 lainnya hanya melakukan hubungan seks anal sporadis
antara 1 dan 2 kali dalam setahun. 6 wanita sitologi anal abnormal dirujuk ke HRA. Biopsi dubur dilakukan pada 6 kasus ini. Pada 4 pasien itu didapatkan hasil histologis normal dan ada 2 pasien yang biopsi yang dilaporkan LSIL. Kesimpulan dari jurnal ini adalah wanita dengan penyakit HPV serviks memiliki kehadiran HR yang tinggi. HPV di lubang anus, tetapi tidak seperti yang diharapkan. Angka AIN sangat rendah. Penulis percaya bahwa screening anal pada wanita HPV menyebabkan lesi serviks tidak cocok karena prevalensi Inch yang terendah wanita dengan displasi intraepital serviks memiliki prevalensi 1,20%, sehingga tidak perlu melakukan screening pada populasi ini. Saran yang perlu dilakukan adalah perlu adanya pemeriksaan dan penelitian lebih mendalam mengenai pemberlakuan screening awal dan secara terstruktur terhadap anal pada wanita dengan HPV karena adanya efek yang menyebabkannya lesi serviks tidak cocok. Dengan diperbaikinya, proses screening tersebut terhadap wanita penderita HPV dapat dilakukan diagnosis, pemeriksaan, dan pengobatan secara tepat sesuai dengan apa patologi yang menyebabkan kerusakan pada struktur sel wanita tersebut. Lalu selanjutnya dengan cara langsung ke jurnal 2. Yang pertama adalah langkah-langkah untuk mencari jurnal. Untuk langkah yang pertama adalah login ke akun Google, lalu mencari Perpusnas di kolom pencarian. Selanjutnya, klik e-resus Perpusnas. Login dengan mengetikkan nomor anggota dan password. Lalu, pilih kumpulan terbitan dari Sinch Direct. Lalu, ketik keyword dengan patologi. Selanjutnya, pilih yang berjudul dengan cerebral white matter tau positif granular glial pathology as a characteristic pathology feature in long survivors of multiple system atrophy. Selanjutnya, buka dan login ke situs sci_hub.se. Lalu ketik judul yang tadi dipilih ke kolom pencarian, lalu klik open. Dan langkah yang terakhir adalah unduh file tersebut. Berikut adalah identitas dari jurnal tersebut. Jurnal yang direview adalah jurnal Neurological Science yang ditulis oleh Takuhama dan beberapa teman yang lainnya. Dan berjudul Cerebral White Matter Tau Positive Granular Glial Pathology as a Characteristic Pathological Feature in Long Survivors of Multiple System Atrophy yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan volume 416 rentang halaman 1 sampai dengan 9. Selanjutnya adalah abstrak. Penulis melakukan penelitian dengan keingintahuan mengenai kejelasan patologikal dan penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis prevalensi dan signifikasi patologikal granular tau positif pada MSA. Dengan menyelidiki 14 kasus MSA secara klinikopatologikal yang berfokus pada patologi granular tau positif dengan materi putih frontal dan temporal dan putamen. Selanjutnya adalah latar belakang. MSA merupakan alpha sinus Klein
opati utama yang diindikasikan dengan adanya alpha sinuscline positif, oligodendroglial intrasitoplasmic inclusions, termed glial cytoplasmic inclusions, di mana diketahui secara klinis pasien penderita MSA memiliki gejala otonom, hipertensi, ortotastik, Parkinsonisme, termasuk bradykinesia, kelakuan, ketidakstabilan, dan beberapa yang lainnya. Lalu, terdapat penelitian bahwa keberadaan tau glia pada MSA merupakan keanehan, dan insiden ini ditemukan hanya pada satu kasus MSA dengan dominasi Parkinsonisme dengan periode penyakit selama 7 tahun antara 44 kasus MSA lainnya. Maka, dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis indikasi patologi dan signifikasi biologis patologi granular glial dengan fokus pada materi putih cerebral pada pasien MSA. Bisa next. Dan pada selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemilihan 12 kasus yang telah dilakukan diagnosis secara klinik patogial sebagai MSA dari rentan tahun 2000 sampai dengan 2014 yang telah dipastikan juga kasus ini tanpa gejala demensia. Dan ditambah 2 kasus baru pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Lalu ada juga dalam menganalisis patologi tau glial granular cerebral pada MSA. Dilakukan analisis pada bagian middle frontal dan beberapa lainnya untuk melakukan analisis putaminal tau glia granular. Dan pada analisis bagian yang ditargetkan di atas dilakukan analisis menggunakan pewarnaan hematoksil dan eosin untuk neural dan gliosis yang memudar antibodi PASYN dan pewarnaan Gleas Break yang dimodifikasi digunakan untuk menilai GCI. Selanjutnya pada perlakuan ini tingkat kehilangan saraf dan gliosis dinilai menggunakan kategori tidak ada, ringan, sedang, dan parah. Jumlah rata-rata pernya PASN positif GCI dan tau glial di setiap area target adalah 10 bidang. 200 dikali pembesaran dilakukan perhitungan. Selanjutnya. Hasil dan pembahasan dari jurnal kedua yaitu, dari 14 kasus dalam penelitian ini, rata-rata usia pasien awalnya 54,9 tahun, dengan durasi penyakit 10,8 tahun dan kematian 65,9 tahun. 9 dari 14 kasus dirawat dengan pemberian makan tabung dengan durasi rata-rata 5,94 tahun. 9 dari 14 kasus dirawat dengan tracheotomi dengan durasi rata-rata 6,17 tahun. 7 dari 14 kasus dirawat menggunakan makanan tabung dan tracheotomi dan rata-rata 71%-nya hidup lebih dari 10 tahun. 3 dari 14 kasus mengalami demensia dengan rata-rata onset kedemensiannya 6,33 tahun dan tidak ada yang mengalami halusinasi. Terkonfirmasi bahwa patologi tau glial granular dalam putamin merupakan ciri khas MSA dan ditemukan tau glial granular terbukti pada frontal sebesar 21,4% dan pada temporal sebesar 35,7%. Dan tau isoform tau glial granular dalam materi putih otak adalah RD3 tapi bukan RD4.
Dilakukan klasifikasi MSA ke MSAA dan MSAB berdasarkan indikasi kemunculan materi putih otak atau glia. Perbedaan patologis antara MSAA dan MSAB adalah perubahan patologis yang terkait dengan glia daripada perubahan patologis yang terkait dengan neuron. Diusulkan dari penelitian ini, faktor klinis dan patologis yang terkait dengan materi putih otak granular atau glia di MSA yaitu 1. Durasi penyakit periode panjang dengan pemberian makan tabung jangka panjang dan atau intubasi merupakan faktor klinis utama. Dan yang kedua, perubahan patologis terkait seperti gliosis dan GCI dalam giri cerebral sebagai faktor patologis kunci. Granular atau glia pada putamen terindikasi di MSAA serta MSAB. Selain itu, bahwa pada materi putih cerebral hanya terletak di MSAB dan putamen lebih parah menginfeksi di MSAB daripada di MSAA. Temuan ini menunjukkan bahwa patologi granular atau glial materi putih otak dapat diamati pada neurodegenerasi putaminal dengan tau glia granular. Selain faktor durasi penyakit panjang dan pemberian makanan jangka panjang dan atau trakeotomi, MSA dengan durasi penyakit pendek menunjukkan hipermetabolisme frontal, sedangkan MSA dengan durasi panjang menunjukkan hipermetabolisme yang lebih luas pada daerah kortikal otak. Tau glial granular putaminal lebih sering terindikasi pada RD4 daripada RD3 dalam mayoritas kasus MSA di penelitian ini. Namun, tau glial granular putaminal di MSAB lebih sering menunjukkan tingkat imunoreaktivitasnya terhadap RD3 daripada RD4. Oleh karena itu, berdasarkan temuan ini, terdapat kemungkinan bahwa isoform tau dominan dalam perubahan tau glial granular putaminal dan atau cerebral dari RD4 ke RD3 dalam kasus MSA dengan durasi penyakit yang panjang dengan pemberian makan tabung jangka panjang dan atau trakeotomi. Dalam penelitian ini diidentifikasi bahwa materi putih cerebral granular tau glia mengungkapkan tingkat imunoreaktivitas GFAP dalam proses singkat karena digunakan pewarnaan ganda pada immunohistochemical terhadap AT8 dan GFAP. Meskipun tidak dapat menemukan imunopositivitas GFAP sitoplasma yang berbeda, dengan demikian tau glia granular ini dianggap berasal dari astrositik. Selanjutnya, kesimpulan dari unit keduanya adalah materi putih pada putaminal dan otak granular tau glia merupakan karakteristik patologis umum yang terdapat pada pasien MSA yang mengalaminya dengan durasi yang panjang, di mana ini ditemukan pada pasien yang mengalami periode pemberian makan tabung, perawatan trakeotomi maupun keduanya jangka panjang. Namun signifikansi biologis dari temuan patologis ini tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini karena ukuran sampel yang kecil. Penyelidikan klinik lebih rinci pada masa mendatang dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan jelas mengenai temuan patologis pada penelitian ini untuk mengembangkan terapi yang lebih baik untuk pasien MSA. Selanjutnya, saran. Penyelidikan klinik lebih rinci pada masa mendatang dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan jelas mengenai temuan patologis pada penelitian ini. Untuk melakukan mengembangkan terapi yang lebih baik untuk pasien MSA. Kemungkinan MSA hanya dapat didiagnosis pada stadium lanjut, sehingga kriteria diagnostik awal dan pengelompokan definitif secara klinis diperlukan untuk melihat keberhasilan terapi atau intervensi simptomatik pada MSA. Selanjutnya saya akan melanjut presentasi cara mencari jurnal yang ketiga. Yang pertama itu login ke Google, 2 ketik Perpusnas kolom pencarian, ketiga klik e-search Perpusnas, 4 login dengan mengetikkan nomor anggota dan password, kemudian pilih kumpulan terbitan dari Science Direct dan ketik keyword patologi. Pertama pilih judul yaitu Combined Transstomal Endotracheal Approach to Peristomal Tracheal Pathologies in Children. Kemudian buka login ke situs sgi-hub.se. Kemudian ketik judul yang tadi, dipilih ke kolom pencarian, lalu klik open, kemudian unduh file tersebut. Next.
Identitas jurnal yang direview adalah Jurnal Internasional Otorinolaringologi Anak yang ditulis oleh Rafif Alon, Asaf Oren, Osri Waserzuk, Gadi Visman, Emfris, Margaret Eckstein, dan Ari Dorowe. Jurnal yang berjudul Combined Transtomal Endotracheal Approach to Peristomal Tracheal Pathologies in Children ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan volume ke-137 dengan rentang halaman 1-5. Next. Abstrak dari jurnal ini membahas tentang patologi peristomal pada anak-anak yang sering mengalami tracheostomi, bahkan seringkali sulit diobati. Jurnal ini berfokus pada evaluasi keamanan dan efektivitas gabungan laringoskopi direct dan operasi endotracheal transtomal dalam pengobatan patologi peristomik pediatrik. Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini ialah laringoskopi gabungan dan operasi endolaringol transtomal adalah pendekatan yang aman dan efektif untuk pengobatan patologi peristom pada anak-anak dan remaja dengan tracheostomi. Next. Latar belakang dari jurnal ini ialah dekanulasi pasien pediatrik tracheostomi menjadi rumit dan membutuhkan evaluasi yang cermat dan perencanaan agar berhasil. Kemudian pertimbangan pertama adalah resolusi patologi yang merupakan indikasi awal untuk tracheostomi. Sebelum dekanulasi, lesi trakea sekunder yang biasanya diakibatkan oleh tracheostoi jangka panjang harus diatasi sebelum dekanulasi. Di antara lesi tersebut adalah jaringan granulasi trakea suprastomal yang terjadi pada 10-80% dari pasien tracheostomi, stenosis trakea yang terjadi pada 1-2%, kolaps suprastromal atau malasia yang terjadi pada sekitar 11%, dan berbagai kombinasi yang dapat menghalangi dekanulasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keamanan dan efektivitas gabungan laringoskopi direct dan operasi endotracheal transtomal dalam pengobatan patologi peristom pediatrik. Kemudian metode yang digunakan untuk mencari jurnal ini yaitu yang pertama desain studi, kemudian teknik bedah, pengumpulan data, ukuran hasil, dan analisis statistik. Kemudian hasil dan pembahasan, penerapan laringoskopi direct gabungan dan pendekatan bedah endolaringeal transtomal pada anak serta remaja memiliki tingkat keberhasilan dekamulasi keseluruhan sebesar 49,5%. Akan tetapi tingkat keberhasilan tersebut bervariasi secara substansial sesuai dengan patologi dan teknik pengobatan tertentu. Dengan demikian, klasifikasi standar diperlukan untuk menggambarkan patologi periodomal yang berbeda seperti SSGT, TS, dan SSC. Kesimpulannya, laringoskopi gabungan dan operasi endolaringeal transtomal adalah pendekatan yang aman. Namun prosedur ini harus dipertimbangkan untuk pengobatan awal komplikasi peristomal pada populasi anak. Saran, perlu adanya pertimbangan yang harus diperhatikan dalam melakukan laringoskopi gabungan dan operasi endolaringeal dengan dilakukannya penelitian yang lebih rinci dan lanjut, serta komunikasi dengan pasien dan keluarga pasien untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, jurnal keempat. Cara mencari jurnal keempat ini, yang pertama yaitu login ke Google, yang kedua, ketik Perpusnas di kolom pencarian, yang ketiga, klik e-research Perpusnas, yang keempat, login dengan mengetikkan nomor anggota dan password, yang kelima, pilih kumpulan terbitan dari Science Direct, yang keenam, ketik keyword pathology. Kemudian, pilih jurnal yang berjudul Help Me Figure This Out, Qualitative Exploration of Patient Experience with Cancer Pathology Reports. Selanjutnya, buka dan login ke situs sgihub.se. Selanjutnya, ketik judul yang tadi dipilih ke kolom pencarian, lalu klik open. Terakhir, unduh file tersebut. Next. Identitas jurnal yang direview. Jurnal yang direview tentang Patient Education and Counseling yang ditulis oleh Elizabeth J. Austina, Jenny Early,
Bradley Bergstedt, Anita Islar-Meisel, Sarah H. Javid, Cynthia Weko, John L., dan Koreasi. Jurnal ini berjudul Help Me Figure This Out, Qualitative Exploration of Patient Experience with Cancer Pathology Reports yang diterbitkan pada bulan Januari tahun 2021 dengan volume 104 tentang halaman 40-44. Next. Abstrak dari jurnal ini melakukan penelitian tentang pasien kanker di Amerika Serikat yang memiliki tujuan bahwa laporan patologi merupakan alat penting untuk mendukung diagnosis dan pengambilan keputusan. Namun, alat ini dirancang untuk penyedia, bukan untuk pasien. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk menganalisis pengalaman para pasien saat menerima dan menafsirkan laporan patologi untuk kanker payudara dan kolorektal. Next. Latar belakang dari jurnal ini, kanker merupakan penyebab kematian kedua di Amerika Serikat dan penyebab utamanya adalah morbiditas. Sebesar 9,4% masyarakatnya telah menerima diagnosis kanker yang paling umum terjadi, yaitu kanker payudara dan kolorektal. Pada tahun 2019, diperkirakan sebanyak 271.270 kasus baru tentang kanker payudara dan sebanyak 101.420 menderita kanker kolorektal. Para pasien melakukan pengobatan yang kompleks seperti prosedur bedah, terapi radiasi, terapi kimia, dan farmakoterapi, sehingga pengobatan tersebut bergantung pada pertimbangan beberapa karakteristik klinis. Laporan yang disampaikan oleh patologi kanker berupa alat diagnostik yang penting. Biasanya terdiri dari deskripsi kotor, deskripsi mikroskopis, stadium, grade, dan hasil tes khusus kanker seperti immunohistochemistry atau pengujian genetik. Health Information Technology for Electronic and Clinical Health, HITECH 2009 memberikan akses kepada pasien yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada catatan medis mereka agar pasien dapat berperan aktif dalam perawatannya. Namun, untuk tercapainya tujuan ini, maka sistem kesehatan harus mulai menjadikan pasien sebagai kepentingan inti dalam desain dokumentasi klinis. Kemudian metode. Penelitian ini berlangsung di Sistem Kesehatan Kedokteran University of Washington and Seattle Cancer Care Alliance Consortium, penyedia layanan kanker di Seattle area. Dengan menggunakan hasil laporan patologi yang ditranskripsikan dan diunggah ke perangkat lunak untuk melakukan pengkodean dan analisis. Lalu, transkrip yang sudah dikodekan secara metodologi induktif akan dilakukan perbandingan konstan untuk memperbaiki kode. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 23 responden yang memiliki pengalaman dengan laporan patologi untuk screening. Di antaranya 8 pasien penderita politomi, 7 pasien penderita kanker kolektoral, dan 8 pasien penderita kanker payudara. Pasien akan menerima hasil patologi, namun terdapat pasien yang tidak mengerti bahasa atau istilah dalam laporan patologi, sehingga penting dari proses putusan perawatan setelah mengetahui diagnosis mereka. Kesimpulan, diagnosis tentang kanker merupakan peristiwa yang menakutkan. Adanya laporan patologi akan berguna untuk pasien dalam hal memahami diagnosis mereka sehingga dapat bergerak maju untuk pengambilan keputusan pengobatan dengan tim perawat mereka. Namun secara bersamaan, masih banyak pasien yang kurang memahami laporan-laporan yang diberikan. Penggunaan bahasa medis yang kompleks dan framing dalam laporan patologi menjadi penghambat pasien dalam memahami kondisinya, karena laporan patologi ini dapat bermakna untuk mendukung pengambilan keputusan dalam melakukan pengobatan kanker yang dimulai dari tahap diagnosis. Saran, dalam pengambilan keputusan untuk proses perawatan pasien kanker harus diambil secara bersamaan dengan petugas yang menangani. Pentingnya pendekatan seperti komunikasi yang baik dengan pasien juga membantu untuk lebih tepat pengambilan keputusan perawatan, karena pemahaman pasien terhadap laporan patologi menjadi kunci utama untuk memperlancar pengobatan. Selain itu, perlu alat tambahan untuk menerjemahkan bahasa asing yang kurang dimengerti oleh pasien dalam laporan patologi.
Next, cara mencari jurnal yang kelima, yaitu buka Google Chrome. Yang kedua, ketik emerald.com dan tekan enter atau search untuk menuju web khusus jurnal-jurnal internasional dipublikasikan. Lalu yang ketiga, pada mesin pencarian ketikkan keyword berupa cancer. Keempat, buka setting pencarian pada kategori, yaitu centang pilihan jurnal, artikel, dan case study. Pada advanced search, mengubah data range menjadi 1-3 tahun ke belakang. Lalu keep search. Kelima, pilih jurnal dengan judul Association of Serum Retinol and Circulation Inflammatory Cell with Disease Activity in Ulcerative Colitis Patient. Yang keenam, salin kode doi pada jurnal tersebut. 7, salin kode doi pada jurnal tersebut. Yang ke-8, buka situs kihub.se dan tempel kode doi jurnal yang sudah disalin untuk file tersebut. Next. Identitas. Jurnal yang direview adalah jurnal asosiasi serum retinol dan beredar sel inflamasi dengan aktivitas penyakit secara ulceratif, pasien colitis, Nasim Abdimanes, Departemen Gizi, Fakultas Kedokteran, Universitas Ilmu Kedokteran Zanjan, Iran Ali Reza, Ustadz Rahimi, Pusat Penelitian Nutrisi, Ilmu Kedokteran Universitas Tabriz, diterbitkan pada tahun 2018 dengan volume ke-49 dengan rentang halaman 1-10. Next. Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara serum retinal dan jumlah sirkulasi sel radang dan aktivitas penyakit pada pasien dengan colitis ulcerativa. Metodologi pendekatan sebanyak 60 pasien dengan colitis ulcerativa terdapat dalam penampang silang studi percontohan. Pasien direkrut dari klinik khusus Tabriz University of Medical Science, Iran antara April dan Agustus 2015. Indeks klinik Mayo digunakan untuk menilai skor aktivitas penyakit klinis. Sampel darah dikumpulkan retinol serum dinilai menggunakan HbA1c untuk menentukan status vitamin A, hitung darah lengkap, dan fenotipe limfosit dilakukan oleh penganalisis hematologi otomatis dan analisis aliran sitometri masing-masing. Menurut penelitian Mayo, 68,3% pasien menderita ringan dan 31,66% menderita aktivitas penyakit sedang atau berat. Sekitar 43,33% pasien kekurangan vitamin A dengan 23,33% mengalami defisiensi sedang sampai berat serum retinol 20 mg, kadar serum yang lebih rendah retinol jumlah yang lebih tinggi, dan persentase sel CD3B, sel T, CD8, and rasio neutrofil terhadap limfosit secara statistik dikaitkan dengan aktivitas penyakit menurut analisis univariat. Namun dalam regresi logistik biner hanya kadar serum yang lebih rendah retinol secara independen. Next. Latar belakang. Ulcerative colitis atau UC adalah gangguan inflamasi kronis dengan etiologi yang tidak diketahui. Faktor lingkungan, genetik, dan imunologi berkontribusi pada kondisi ini. Gangguan faktor-faktor ini dapat mengembangkan respon imun yang tidak terkontrol di usus dan akhirnya menyebabkan peradangan pada individu yang sensitif secara genetik. Kejadian dan prevalensi penyakit radang usus, termasuk UC dan penyakit Crohn, meningkat sejak beberapa dekade di berbagai wilayah di dunia. Oleh karena itu, ini menjadi masalah kesehatan yang serius di dunia. Mengurangi asupan makanan dan nafsu makan karena peningkatan kadar sitokin proinflamasi. Selain malabsorpsi nutrisi karena peradangan, peningkatan kehilangan usus melalui diare, steatorrhea, atau lemak dan lemak malabsorpsi vitamin larut. Keadaan hipermetabolik dan interaksi obat adalah yang utama mekanisme yang bertanggung jawab atas malnutrisi pada pasien IBD. Begitu pasien ini mungkin beresiko kekurangan zat gizi mikro termasuk vitamin A. Next. Selanjutnya, metode dalam jurnal ini yaitu
Beberapa studi eksperimental menunjukkan bahwa kekurangan vitamin A menyebabkan diidentifikasikan peradangan usus. Konsumsi menurun antioksidan termasuk karotenoid dan vitamin A berkontribusi pada kondisi peradangan di usus besar baru-baru ini. Telah dilaporkan bahwa vitamin A metabolit dapat menurunkan respon inflamasi dengan mengubah profil TH1 menjadi TH2. Oleh karena itu, kurangi makanan kolitis pada model hewan dan juga pasien UC fungsi imunomodulator retinoid pada pasien rawat jalan UC belum diselidiki secara menyeluruh, sehingga perhatian terhadap status vitamin A tampaknya diperlukan pada pasien ini. Tujuan utama dari studi observasional retrospektif ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan dari status vitamin A dan jumlah sel inflamasi yang bersirkulasi dengan aktivitas penyakit di pasien rawat jalan dengan kolitis ulcerativa. Dan juga mendapatkan 60 pasien rawat jalan dalam studi cross-seksional ini dari klinik khusus Tabriz Universitas Ilmu Kedokteran Iran antara April dan Agustus. Kemudian skor klinik Mayo adalah digunakan untuk menilai aktivitas penyakit dan kriteria inklusi adalah diagnosis kolitis ulcerativa berdasarkan gejala klinis dan kriteria endoskopi atau histologis. Next. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu penilaian retinol serum. Retinol serum diukur menggunakan HPLC fase terbalik. Dalam metode ini, retinol asetat digunakan sebagai standar internal. Etanol dulu diterapkan untuk denaturasi dalam proporsi volume 1:1 dengan serum. Kemudian retinol diekstraksi menjadi 2 miliheksana tingkat HPLC. Jumlah retinol di setiap serum yang diekstraksi sampel dihitung dengan membandingkan area terintegrasi di bawah puncak HPLC dengan kurva standar yang menghubungkan area puncak terintegrasi dengan massa retinol dan internal yang diketahui. Standar retinil asetat dibuat dengan menggunakan koefisien kepunahan yang dipublikasikan untuk retinol dan retinil asetat. Retinol asetat dan retinol dibeli dari Sigma Aloris atau R7632 dan R4632. Semua analisis retinol dilakukan oleh individu yang sama. Sekitar sepertiga dari sampel serum diuji dalam rangkap 2 CV inset assay dan antara assay. Untuk ini assay masing-masing adalah 4% dan 9%. Batas bawah deteksi adalah 0,04 milimol atau liter. Kemudian retinol diukur menggunakan detektor UV pada 325 nm dan laju aliran 0,9 ml per menit. Waktu retensi untuk setiap sampel sekitar 4 menit. Kisaran normal retinol serum pada orang dewasa ada 30-80 mg per dl. Kadar serum di bawah 20 mg per dl menunjukkan defisiensi berat hingga sedang dan 20-30 mg per dl merupakan defisiensi ringan. Analisis statik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 16. Normalitas data diselidiki dan dikonfirmasi menggunakan uji Kolmogorov, Smirnov, dan analisis deskriptif. Data terdistribusi normal direpresentasikan sebagai mean 6 standar deviasi dan median atau minimal max diterapkan untuk variabel non-normal. Maksudnya perbedaan serum retinol dalam 3 kelompok defisiensi vitamin A berat sampai sedang, ringan, dan vitamin A yang cukup dinilai dengan analisis varian alfa diikuti oleh uji perbandingan agenda 2K. Selain itu, proporsi subjek dan kelompok sedang diperiksa dengan uji C-kuadrat. Uji T-sampel independen digunakan untuk membandingkan antara keduanya kelompok pasien dengan aktivitas penyakit ringan dan sedang hingga berat menurut Mayo scoring perbedaan. Next. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu kekurangan vitamin A terbukti dalam populasi penelitian. Penderita sedang sampai berat aktivitas penyakit menunjukkan retinol serum lebih rendah, sel CD8 BTN dan NLR lebih tinggi dibandingkan
kepada pasien dengan aktivitas penyakit. Dengan next. Saran dari penelitian ini yaitu penelitian lebih mendalam mengenai serum ini agar pada masa pendatang memperoleh pemahaman yang lebih baik dan jelas mengenai temuan patologis pada penelitian ini. Karena mengingat serum retinol penting bagi kulit agar terlihat lebih sehat dan juga bermanfaat untuk mencegah serta menyamarkan tanda penuaan dini seperti kerutan dan garis halus. Retinol akan menstimulasi regenerasi sel kulit di wajah dan juga membantu wajah jadi tampak lebih cerah dan tekstur kulitnya pun akan jadi lebih rata. Kesimpulan akhir, dari kelima jurnal yang telah kelompok kami review, dapat diketahui bahwa permasalahan yang dibahas memiliki topik berbeda, namun memiliki keterkaitan satu sama lain. Kelima jurnal ini tidak hanya membahas mengenai satu penyakit saja, melainkan membahas tentang penyakit yang beragam dan menyerang sel ataupun jaringan manusia di setiap jurnalnya. Dapat dikatakan bahwa jurnal tersebut juga membahas mengenai sitologi dan patologi. Dengan adanya kegiatan mereview jurnal ini, kelompok kami dapat mendapatkan pengetahuan mengenai struktur jurnal secara internasional. Selain itu, informasi yang disampaikan mengenai penyakit yang menyerang sel-sel manusia dapat ditangani dengan upaya tertentu tergantung penyakitnya.